Selamat datang di Ruang Maju, tempat di mana kita belajar untuk maju dan berkembang. Teman maju, kalau kalian lagi sibuk-sibuknya, pernah gak sih kepikiran, duh, kerjaan banyak banget. Perasaan yang satu belum kelar, datang lagi yang baru. Nah, bisa jadi nih, bukan cuma karena kerjaan yang banyak, tapi mungkin time management kamu yang perlu dibenerin, supaya makin teratur dan produktif. Berikut ini ada teknik-teknik yang bisa kamu praktekin buat mulai atur ulang time management kamu. Oh iya, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif dari Ruang Maju. Yuk kita mulai. Seringkali nih, kalau kita lagi banyak kerjaan, pasti kita suka bingung. Mau ngerjain yang mana dulu ya? Duh, kayaknya semuanya urgent deh. Nah, sebelum lanjut ngerjain deadline kamu yang gak habis-habis itu, mending kamu coba dulu manage waktu yang kamu punya. Kalau menurut Harvard Business Review, manajemen waktu itu kunci penting buat ningkatin produktivitas. Kenapa sih penting? Of course, karena manajemen waktu yang baik bisa bikin kita lebih fokus, stress-free, dan tentunya lebih produktif. Tapi pasti bingung kan mau mulai dari mana? Oke, sekarang kita langsung masuk ke tips-tipsnya aja ya. Let's go! Pertama ada teknik GTD alias Getting Things Done dari David Allen. Dalam bukunya, David ngajarin kita untuk nyatet dulu nih semua tugas yang kita punya di hari itu. Lalu, pecahin deh jadi langkah-langkah kecil alias action plan yang perlu kita lakukan. Dan terakhir, kamu tinggal fokus selesain satu persatu. Super simple dan super efektif kan? Tapi pastinya nggak mudah ya buat kamu yang nggak biasa nulis. Nah, tipsnya nih, coba deh pakai aplikasi kalender kayak Google Calendar, terus tulis dulu aja secara singkat to-do listmu di hari itu, plus jam deadline-nya. Lama-lama, nanti kamu bakal terbiasa kok, dan skill catat-mencatat kamu pasti makin jadi oke. Yang penting harus konsisten ya. Yang kedua, ada tekniknya Brian Tracy dari buku Eat That Frog. Maksudnya harus makan kodok gitu? What? Ya bukan dong. Maksudnya, kita harus selesain tugas yang paling sulit dulu di pagi hari, pas otak kita masih seger-segernya. Nah, nanti kalau tugas yang udah paling bikin males udah kelar, pasti tugas lainnya bakal kerasa lebih ringan. Ini juga masih nyambung sama tips sebelumnya. Karena buat ngelakuin teknik ini, pastinya kamu harus ngelis dulu tugas-tugas kamu, baru kamu pilih deh tugas mana yang paling berat dan harus dikerjain duluan. Next, ada time chunking method dari Damon Zaharias. Metode ini ngajarin kita buat ngeblok waktu di kalender buat tugas-tugas tertentu. Jadi nih, misalnya jam 9 sampai 10 buat ngecek dan balas email. Jam 10 sampai 12 buat develop ide. Jam 1 sampai 2 buat meeting. Dan seterusnya. Tujuannya biar apa sih? Ya pastinya biar kita bisa fokus dulu nyelesain tugas-tugas tertentu dan gak kebanyakan multitasking. Selain 3 tips di atas, ada beberapa tips tambahan nih yang bisa kamu coba buat ningkatin produktivitas kamu. Pertama, always be positive. Selalu afirmasikan ke diri kamu bahwa kamu bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik. Dan juga semua kesulitan di hari ini pasti akan berlalu. Tujuannya supaya semangat kamu tetap terjaga. Kedua, hindari gangguan sosial media waktu kerja. Tapi kalau emang kerjaan kamu perlu paparan sosial media, coba latih diri kamu untuk fokus ke bagian yang berkaitan sama kerjaan dulu ya. Dan terakhir, yang gak kalah penting, ambil waktu istirahat biar otak kamu tetap fresh. Jalan-jalan di luar, atau merenung sebentar, kosongin pikiran, habis itu pasti siap deh buat kerja lagi. Nah, setelah belajar tips-tips tadi, bisa kita simpulin nih, kalau ketiga tips itu benar-benar saling terkait satu sama lain buat ningkatin time management skill kamu. Kamu bisa nyatet to-do list pakai metode GTD, pilih task yang paling berat kayak metode Eat That Frog, dan blok waktu untuk ngerjain tugas tertentu kayak teknik time chunking method. Kalau udah praktekin ini,
fix gak bakal ada lagi drama-drama gak produktif. Nice. Dan pastinya kamu bisa punya waktu buat healing tipis-tipis deh. Keep fighting teman maju. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video self-development lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dalam 4 menit, selalu ada ruang untuk maju.